Selamat siang, salam mulia, salam budaya, salam Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan channel Art Tebak Nusantara. Teman-teman, kali ini saya berada di Kabupaten Tulungagung guna menyiarkan tentang sejarah babat Jawa Dwipa, teman-teman ya. Yang mana di tahun sebelum Masehi ada seorang pangeran langit yang bernama Sang Hyang Zikau atau Indra atau Dewa Indra. Beliau tidak mau berebut kekuasaan di tanah kelahirannya, yaitu di Sanggau. Beliau memilih untuk membabat tanah di suatu tempat yang mana tempat tanah tersebut masih kosong, belum ada penghuninya. Lalu beliau membangun sebuah istana di Gunung Tidar ya, yang dulu bernama Istana Kancanapura di negeri Laut Selatan, Nanhai, atau di Gunung Istana Kancanapura Nanyang ya. Tapi kali ini saya menyiarkan dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian diteruskan oleh putranya yang bernama Sang Hyang Waisinu atau Sang Hyang Zinayau Badranaya yang berada di Gunung Argapala di Kabupaten Lasem, Jawa Tengah, Indonesia. Istana beliau bernama Istana Jeruk Pura, teman-teman ya. Supaya untuk menyempit waktu, akan saya balik kameranya, teman-teman. Teman, di depan saya itu adalah Pegunungan Kendeng. Terus di sebelah barat itu adalah Punden Karangsawit, di mana tempat Prabu Kertajaya, keturunan Erlangga, keturunan Sendok, pernah dilindungi dan disembunyikan oleh orang-orang tani-tani lawatan yang sekarang bernama Kabupaten Tulungagung. Dan di sebelah sana adalah Gunung Budeg. Nanti saya akan siaran di sana, mengambil gambar di sana untuk pemanis saja supaya tidak bosan. Dan arah Istana Kancanapura itu di sana, teman-teman ya, di barat utara, dan di utaranya lagi adalah Istana Jeruk Pura yang dipimpin oleh putranya Dewa Indra yang bernama Dewa Wisnu atau Sang Hyang Waisinu. Namun saya siaran di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, karena tempat ini adalah tempat yang bersejarah. Dulu di sini rawa, teman-teman ya. Untuk ke sini harus naik kapal atau kapal jung. Kalau tidak kapal tidak bisa ke sini karena rawa yang sangat dalam dulunya, teman-teman. Nanyang Kayangan Selatan. Kanggo ira kang hangupati sapa ismaya lan babate Jawa. Sun nora meksa nora arep padudon rebut balung. Sira kabeh ndarbani rasa lan hamung sira kang mangerteni apa kang dadi panjalukmu. Kasejaten apa kamukten. Nanyang atau yang disebut juga Kayangan Selatan ini berdiri pada tahun 817 sebelum Masehi. Nanyang dipimpin oleh Aba Avatara Indra atau Sang Hyang Zikau. Nanyang ini berdiri di Gunung Kancana atau dalam kurung Gunung Mas. Kayangan ini diberi nama Kayangan Kancanapura. Di zaman ini disebutkan bahwa di Laut Selatan mulai dari paling timur dalam kurung Pulau Matoa sampai Saila itu masih jarang-jarang ada orang. Yang ada hanya kawanan banteng
macan, dan hewan buas lainnya. Sang Hyang Zikao berangkat dari Huaning mencari tempat yang pas untuk mendirikan pemukiman. Negeri Laut Selatan yang dipilihnya diputari dari barat sampai timur, dari timur ke barat. Akhirnya oleh Yang Buyut Zinaru menetapkan di Gunung Kancana didirikan pusat pemerintahannya. Gunung Kancana ini tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah dengan air laut. Gunung Kancana ya dipagari gunung-gunung berapi. Kahyangan Kancanapura itu akhirnya bisa berdiri di situ, menghadap ke utara. Kawula rakyatnya berada di bawah, di sebelah utara dan timur laut Gunung Kancana. Kahyangan Kancanapura adalah pemerintahan pertama yang ada di negeri Laut Selatan, yang memerintah di timur sampai ke barat Laut Selatan. Sebelah barat sampai bumi Persia, yang di timur sampai bumi Kirata. Sebelah selatan Tambini atau New Zealand. Itu yang disebut bumi Kahyangan Selatan dalam kurung Nanyang. Aba Indra, Sang Hyang Zikao, mempercayakan orang-orang untuk menjadi penduduk di setiap tempat dan menggalang pedesaan-pedesaan. Mulai dari barat perbatasan bumi Persia sampai Matoa dan Kireta Selatan sampai Tambini atau New Zealand. Di zaman itu masih banyak pohon-pohon besar, gerogotan, grumbul, kengkeng, mendeng, bebondotan yang menjadi kandangnya para macan gembongan. Tebo oro ombo, tempat berkumpulnya para banteng-banteng Surawana. Dan bila ngamuk, banteng itu bisa menghancurkan kawanan para singa-singa. Di negeri Laut Selatan, siang dan malam itu ibarat tidak ada bedanya. Gelap gulita karena lebatnya pertumbuhan dan pohon-pohonan tinggi-tinggi dan besar-besar dan semak-semak belukar yang susah untuk dipiak tangan. Di bumi Laut Selatan banyak pohon-pohon beracun dan berduri-duri tajam. Tanahnya mengandung upas atau bisa dan hewan-hewan melata yang mematikan. Walau begitu, gawatnya di bumi Laut Selatan, Kahyangan Kancanapura tetap berdiri kokoh di bumi Laut Selatan. Kahyangan Kancanapura membuat pelabuhan Huaning di sebelah utara, tepatnya di tenggara Gunung Giri Sakya. Saya ulangi teman-teman ya. Kahyangan Kancanapura membuat pelabuhan Huaning di sebelah utara, tepatnya di tenggara Gunung Giri Sakya atau Gunung Ungaran. Bekas pelabuhan itu sekarang menjadi daerah rawa. Daerah rawa itu sekarang bernama Rawa Pening. Dan pada tahun 735 sebelum Masehi, rombongan Arya Gupala mendarat di Argapala, langsung menghadap ke Sang Hyang Indra dan diterima dengan baik. Dipersilahkan tinggal di dekat istana, malah tidak mau, dengan alasan keluarganya tinggal di Argapala. Akhirnya keluarga Arya ini menjadi penduduk di Argapala bersama keluarganya. Keluarga Arya Gupala ini adalah rakyat Mesir yang sangat bijaksana, sabar, berbudi luhur. Karena sesampainya di negeri
timur menanyakan di mana penguasanya di negeri timur dan siapa penguasanya negerinya. Lantas mencari letak sang penguasa itu tadi berada. Keluarga Arya ditinggal di Argapala, dan para pengikutnya yang ketemu di perjalanan ditinggal di Argapala. Arya Kupala dan adiknya Gundala datang ke istana Kancanapura, ingin bertemu dengan Indra di istana. Saya ulangi teman-teman ya. Arya Kupala dan adiknya Gundala datang ke istana Kancanapura, ingin ketemu dengan Yang Indra di istana. Sang Yang Indra pertama ketemu kaget dengan kedatangan Kerandah Arya ini yang berkulit hitam legam, bibir tebal atas bawah, dan berambut keriting, berperawakan tinggi besar, bermata besar, dan bertelanjang dada. Setelah itu berbicara dengan sopan, menceritakan maksud kedatangannya ke Kancanapura, yaitu untuk mencari perlindungan untuk keluarganya dan para pengikutnya karena negerinya dilanda perang, ingin mencari pengayoman. Oleh Sang Yang Indra dipersilahkan dengan senang hati dan dipersilahkan membangun tempat tinggal di sisi kanan kiri istana. Tetapi keluarga Arya tidak mau. Beliau izin tinggal di Argapala. Saking rendah hatinya, rombongan ini pulang diberkati kain sutra untuk ganti dan belerang untuk mengusir nyamuk dan hewan buas. Di Gunung Argapala, selain keluarga Arya, di sana juga ada banyak jerabang. Jerabang adalah manusia berekor dan berkulit abang, merah, nembaga. Jerabang ini tidurnya di gowok-gowok kayu besar. Pakaiannya terbuat dari lulup kayu waru. Makannya kadal ular, belalang, dan buah-buahan. Jerabang ini tingginya cuma sepinggang sebokong manusia biasa. Mereka kalau mati tidak dikubur, melainkan tergeletak di situ saja. Nanti bangkainya dimakan macan, tulangnya berserakan, dan banyak tulangnya yang ikut terbawa arus sungai. Yang kelak ada ditemukan di Sangiran. Begitu juga orang-orang Mesir, pengikutnya keluarga Arya yang tersesat dan mati di suatu tempat. Bangkainya juga dimakan macan, tulang belulangnya berceceran, diketemukan di mana-mana ada. Juga yang ada ditemukan di Sangiran. Di Sangiran juga. Pada tahun 717 sebelum Masehi, mendaratlah Pangeran Langit Jinayao di sebelah utara Argapala. Ditandai kayu tua, besar dan tinggi, dalam kurung Sulau. Di situ Sang Yang Jinayao mendarat berlabuh di situ, menjadi orang pertama di situ dan membabat hutan, membuat desa. Yang daerah yang dibabat itu ada kayu tua, yang paling tua dan yang paling besar sendiri atau Sulau. Setelah jadi pemukiman atau kampung desa itu diberi nama Sulau, dalam kurung Sulo, yang artinya kampung kayu besar atau tua. Daerah ini sekarang ada di Lasem, Kabupaten Rembang. Sewaktu membabat pemukiman menjadi desa Sulo, hutan Argapala ini lebat
buah Jiahua. Bumi itu oleh Sang Hyang Jinayao disebut bumi Jihua atau disebut Jihwa Dwipa yang artinya bumi buah Jiahua atau Jawa. Sang Hyang Jinayao lantas mendapat kabar bahwa di selatan itu sudah ada penduduknya. Sang Hyang Jinayao akhirnya mencari siapa pemimpin di daerah itu. Setelah ketemu menghadap Sang Hyang Jinayao mengaturkan hormat dan bakti, bermaksud hati untuk ikut numpang hidup di Argapala. Karena keluarga Arya lah yang lebih dulu ada di Laut Selatan. Keluarga Arya juga mempersilahkan rombongan orang-orang Lingga atau rombongan Sang Hyang Jinayao hidup berdampingan bersama-sama di Argapala. Dan akhirnya orang Argapala bersambung rapat. Keluarga Arya di selatan dan keluarga Lingga di utara. Pada tahun 715 sebelum Masehi, keluarga Lingga Jinayao memberanikan diri pergi ke Kahyangan Kancanapura. Setelah mendapat kabar dari keluarga Arya bahwa di selatan itu ada penguasa yang bertempat tinggal sangat megah, penguasa bumi Laut Selatan ini. Penguasa itu bernama Indra. Dalam hatinya Sang Hyang Jinayao berteka-teki, siapakah Indra itu? Siapa? Apa orang tuanya? Dalam hatinya, karena beliau mendapat kabar dari keluarga di daratan bahwa sang orang tua Sang Hyang Jinayao ada di selatan. Sang Hyang Jinayao akhirnya sampai di Kancanapura dan izin masuk ke istana Kancanapura yang serba mewah dan serba indah itu. Sang Hyang Jinayao kaget bukan kepalang karena bahwa Indra itu wajah pakaiannya dan dandanannya mirip yang dipakai Sang Hyang Jinayao, seperti orang bercermin. Yang membedakan hanya kulitnya, agak kemerah-merahan. Sang Hyang Indra itu. Keduanya saling menjaga diri. Setelah berbicara panjang lebar, ternyata penguasa Kahyangan Kancanapura itu adalah orang tuanya dan Jinayao itu adalah anaknya. Setelah pulang dari Kancanapura, karena kebaikan keluarga Arya, dan di situ Yang Jinayao timbul keinginan menjadikan keluarga Arya menjadi keluarga, dan anaknya yang bernama Rohini akhirnya dilamar. Dan pada tahun 710 sebelum Masehi, keluarga Arya, keluarga Lingga, dan Kancanapura bersama-sama mengangkat Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin mereka dan menobatkan Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin negeri Laut Selatan dan bergelar, saya ulangi teman-teman ya, pada tahun 710 sebelum Masehi, keluarga Arya, keluarga Lingga, dan Kancanapura bersama-sama mengangkat Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin mereka dan menobatkan Sang Hyang Jinayao menjadi pemimpin negeri Laut Selatan bergelar Sang Hyang Waisinu Badra Jinayao dalam kurung Bodronoyo di Argapala, dan pusat pemerintahannya bernama Jerukpura Lingga Pranata Jawa Dwipa. Dan pusat pemerintahnya itu di Waikunta Argapala. Di sebelah selatan Gunung Argapala sekarang jadi desa Kaligawan.
dahulunya bernama Kalinggaan atau Kalingga, di Kelurahan Jeluk Pura, Blora Selatan. Bumi Kahyangan Kancanapura itu banyak ditumbuhi pohon kelapa dan lompong. Jadi masakan khas Kahyangan Kancanapura itu sayur lompong, jiang-an lompong. Kadang kelapa diparut dicampur kecambah atau toge, dibumbu dibungkus daun lompong. Dahulu namanya samboyo. Itu 3 jenis yang dibungkus daun lompong. Sekarang disebut buntil, bungkusan kontal kantil. Keterangan Kancanapura, Kahyangan Kancanapura sekarang terletak di daerah Magelang, tepatnya di Gunung Tidar. Di sana Aba Pihulun Indra memerintah. Sumber dari kitab Badra. Oke, sekian, terima kasih yang telah mengikuti channel saya dan menombol subscribe di channel saya. Saya doakan semoga dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Jas merah jangan sekali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.